Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi dengan saya sendiri, Ibu Sevi, guru mata pelajaran geografi kelas 10 IPS 1 sampai 4 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan melanjutkan video ke-10 yaitu tentang Sistem Informasi Geografis atau SIG. Sebelumnya kita sudah bahas tentang, pada video yang ke-9 kita sudah bahas tentang interpretasi citra penginderaan jauh. Nah, kita sekarang masuk ke materi yang selanjutnya, Sistem Informasi Geografis ya. Ada 3, yang sebelumnya ada peta, ada inderaja atau penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis ya. Di kompetensi dasar 32 ini ada 3 materi yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari, yaitu peta dan penginderaan jauh. Nah, saat ini yang materi yang terakhir adalah sistem informasi geografi, materi terakhir dari kompetensi dasar 32. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah mampu memahami dasar-dasar sistem informasi geografis atau SIG, yaitu komponen-komponen SIG. Yang kedua, tahapan kerja sistem informasi geografis dan keunggulan SIG. Nah, SIG itu sendiri yang akan kita bahas di sini, kita akan bahas tentang definisinya terlebih dahulu, kemudian komponen SIG dan tahapan kerja SIG. Nah, dari definisinya ada beberapa ahli yang akan kita beritahukan di sini. Menurut Buruk 1985, SIG adalah sekumpulan alat yang canggih untuk mengumpulkan kembali dengan segera mentransformasi dan menyajikan data spasial dari bumi. Jadi kata kunci di sini ada alat yang canggih dan data spasial. Leiden 1987, SIG adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis dan penayangan data secara spasial yang terkait dengan muka bumi. Aronas 1989, SIG adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang dapat memasukkan, mengelola, dan memanipulasi data serta memberikan uraian. SIG menurut Christman 1997 terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, brainware, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai wilayah di permukaan bumi. Jadi, berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, maka definisinya mengalami perkembangan. Ya, sesuai dengan perkembangan zamannya, tapi intinya sama. Kata kuncinya di sini adalah menggunakan alat yang canggih, ya. Kemudian alat yang canggih ini diperjelas pada tahun 1989 oleh Aronnax dan menggunakan komputer. Kemudian pada tahun 1997 alat yang canggih ini diperjelas dengan perangkat keras atau hardware. Ya, hardware ini nanti kita terangkan lebih lanjut apa itu. Kemudian perangkat lunak apa saja. Nah, ini lebih berkembang lagi ya. Tidak hanya komputer tapi lebih berkembang lagi perangkat kerasnya. Nah, intinya adalah datanya tetap, yaitu tentang data spasial dari permukaan bumi, ya. Menganalisis, menyimpan, memproses, menayangkan data, dan kemudian tahun 1997 ini berkembang lagi, tidak hanya menyimpan, menganalisis, dan menayangkan, tapi juga bisa menyebarkan informasi sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Nah, ini komponen SIG. Kita mulai dari komponen SIG. Perangkat keras ini adalah terdiri dari alat masukan atau input. Contohnya adalah scanner, digitizer, CD atau DVD-ROM, dan lain-lain. Alat pemrosesan meliputi CPU, tape drive, disk drive, dan alat keluaran atau output. Dan alat keluaran atau output printer dan plotter. Jadi perangkat kerasnya terdiri dari 3. Ada alat input, ada alat pemrosesan, dan alat output. Nah, alat input ini adalah untuk memasukkan data. Nah, ini contohnya di sini ada bisa perangkat keras ini bisa komputer, bisa laptop, bisa handphone atau smartphone ya, tab dan yang lain-lainnya. Nah,
alat perangkat keras ini, nah ini bisa untuk memasukkan data, bisa menggunakan scanner ya. Kemudian scanner ini kita bisa masukkan melalui perangkat ini dengan menggunakan CD atau DVD ROM, atau yang sekarang ada flash disk, atau bisa juga antar perangkat, bisa menggunakan Bluetooth dan lain-lain. Dan alat pemrosesan CPU terdrive ya, atau kalau laptop ini sudah ada dalam disk drive di dalam laptopnya untuk memproses. Kemudian outputnya, hasilnya kita bisa print menggunakan printer atau plotter yang lebih besar. Selanjutnya perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah software ya. Kalau perangkat keras hardware, kalau perangkat lunak software. Software kalian sudah tidak asing lagi mendengar istilah software ya. Kalau gamers ya, para gamers itu kalian harus menginstal dulu programnya atau software aplikasinya. Nah, itu disebut dengan software. Software game, nah apa saja misalnya. Nah, di sini untuk software memproses atau menganalisis data-data spasial berkaitan dengan permukaan bumi. Nah, ini contohnya adalah softwarenya, programnya ada program ArcGIS, ada LotusGIS, dan QGIS. LotusGIS ini bisa kita install melalui smartphone atau handphone kalian. Kalian coba cek melalui Play Store ya, kalian ketik LotusGIS, bisa kalian install. Nah, ini tentunya perlu karena data masukannya ini berkaitan dengan data-data spasial, data permukaan bumi ya, seperti kalian lihat di Google Map, maka perlu RAM handphone. Kalau menggunakan smartphone perlu Android atau smartphone yang memiliki RAM yang cukup, misalnya di atas 3 RAM-nya, dan memorinya juga cukup tinggi ya. Kemudian kalau Quantum GIS ini kalian bisa install melalui laptop atau komputer kalian. Nah, ini intinya yang penting kalian paham apa itu perangkat lunak ya. Ini aplikasinya. Kemudian selanjutnya komponen yang lain adalah sumber daya manusia, yaitu yang mengelola sistem informasi geografis. Sudah ada perangkat kerasnya, sudah tersedia, perangkat lunaknya sudah terinstal. Cuman tidak ada yang mau mengoperasikan, maka sistem informasi geografi ini belum bisa berjalan karena belum ada yang mengelola, sehingga harus ada bisa yang mengoperasikan, ada yang memanfaatkan ya. Nah, itu disebut dengan sumber daya manusia ya. Sehingga supaya bisa disebut sistem informasi geografis harus ada 3 komponen ini. Selanjutnya, jadi dalam tahap sistem informasi geografis ini memiliki tahapan kerja. Yang pertama adalah tahap pemasukan data, yang kedua tahap pengelolaan data, tahap manipulasi dan analisis data, dan tahap kelolaan data. Nah, tahap pemasukan data ini ada 5, ada akuisisi, ada editing, pembangunan topologi data, pemberian atribut, dan transformasi koordinat. Ya, ada tahap pemasukan data ini, input datanya. Jenis datanya ada 2, ada data grafis atau geometris dan data atribut. Data grafis atau geometris itu merupakan data vektor dan data raster, dan data atribut adalah identitas yang dimiliki. Nah, ini nanti contohnya akan ada video ya. Setelah selesai pembahasan ini nanti kalian bisa lihat supaya kalian lebih paham seperti apa contoh data vektor, seperti apa contoh data raster, dan seperti apa tampilan dari data atribut nih ya. Kemudian selanjutnya tahap pengelolaan data, ada pengarsipan, ada pemodelan, bertujuan menyiapkan data yang dapat diolah pada tahap selanjutnya. Kemudian mohon maaf ya, yang tadi sampai sini kita lanjutkan lagi. Nah, ini tahapan kerja SIG-nya tadi. Ya, di sini tadi yang tahap pengelolaan data ya, bertujuan menyiapkan data yang dapat pada tahap selanjutnya. Tahap manipulasi dan analisis data, ada buffering, scoring, dan overlay, yaitu proses pembentukan peta baru baik secara manual ataupun digital. Ya, kalau
ini kita lebih ke secara digital ya. Kemudian pada tahap keluaran kita sudah bisa mengoverlay peta. Kemudian tahap keluaran datanya bisa berupa hard copy, print-printan peta. Kemudian soft copy. Jadi hasil dari sistem informasi geografis ini adalah peta. Nah, pemasukannya ini bisa peta, bisa juga citra penginderaan jauh. Setelah diolah, ini akan menghasilkan datasheet berupa hard copy maupun soft copy. Soft copy ini adalah data yang tampil pada komputer, handphone, atau laptop, ya. Bisa berupa data atributnya. Nanti dalam video kalian akan lebih jelas, tonton terus sampai penjelasan akhir. Kemudian tahap pemasukan data, ini tadi ada akuisisi ya. Akuisisi ini adalah berupa digitasi. Jadi di sini ada citra, kemudian kalian batasi dengan warna merah ini ya. Misalnya kalian buka Google Earth ya, ini sumbernya Google Earth. Kalian batasi yang berwarna merah ini dengan istilahnya seperti pen ya, seperti pen kalian batasi. Nah, ini disebut dengan proses digitasi atau akuisisi. Kemudian di sini ada ketika kalian mendigitasi ada kesalahan. Nah, kesalahannya ini ada undershoot. Ini nggak nyampe nih. Kalian ketika mendigitasi tidak sampai ke sini disebut dengan kesalahan undershoot. Nah, kemudian ketika melebihi garis, nah ini namanya overshoot. Terlalu berlebihan kalian dalam mendigit. Ini disebut dengan editing. Jadi ada akuisisi, contohnya adalah digitasi, dan editing, contohnya undershoot dan overshoot. Kemudian pemberian atribut. Nah, pemberian atribut ini adalah keterangan dari yang dipilih ini ya. Misalnya yang diselect ini, yang dipilih ini tentang apa? Bisa dari luasannya, jumlah penduduknya, ini diisi menggunakan tabel. Jadi atribut ini adalah keterangan dari data grafis yang kita analisis. Nah, tahap manipulasi dan analisis data. Nah, untuk pengertian apa itu tadi akuisisi, editing. Nah, lebih jelasnya kalian bisa lihat di blog ya. Nanti akan ditambahkan di blog tersebut. Atau di buku paket kalian silahkan dilihat penjelasan lebih lanjutnya. Tahap manipulasi data ada buffering. Ya, ini ada buffering. Ini memberi jarak ya, memberi jarak pada objek pada citra. Misalnya di sini ada sungai, ini ada zona-zonanya. Misalnya zona merah ini adalah rentan terhadap banjir. Nah, semakin jauh zonanya, maka tingkat kerentanan terhadap banjirnya juga makin berkurang. Nah, ini bisa menggunakan analisis buffering ya, tahap manipulasi dan analisis data. Misalnya kita ingin mengetahui di sini ada misalnya ada sungai, kemudian di situ sering terjadi banjir, kita bisa menggunakan analisis buffering, zona-zona mana yang rentan terhadap banjir, sehingga nantinya dengan menggunakan analisis buffering ini kita bisa menganalisis terkait dengan pengurangan risiko bencana banjir. Tentunya risiko penanganan pada wilayah yang rentan banjir yang warna merah dengan yang warna kuning dan biru ini pasti berbeda. Misalnya yang warna merah ini perlu dibangun tanggul sungai, kemudian masyarakatnya tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai, kemudian penanganan risiko bencana banjirnya berbeda-beda. Atau bisa juga buffering ini pada analisis risiko pengurangan bencana letusan gunung berapi ya. Misalnya itu bisa menggunakan analisis buffering. Yang warna merah ini tentunya dia risiko terhadap terkena letusan gunung berapi sangat rentan, sehingga pemukiman yang berada di zona warna merah ini harus mengevakuasi pada wilayah yang lebih rentan. Kemudian yang warna kuning ini
perlu memperhatikan instruksi dari instansi setempat, ya, apa yang harus dilakukan ketika ada tanda-tanda gunung api akan meletus, begitu juga zona-zona yang lain. Nah, itu untuk analisis buffering. Kemudian ada scoring. Nah, scoring ini misalnya di sini ada kelas lereng, ya. Ada lereng 0 sampai 8%. Nah, ini ada scoring. Oh, ini 8% ini adalah wilayahnya datar, kemudian semakin persenan tinggi, wilayahnya semakin miring. Atau overlay. Overlay ini adalah gabungan dari beberapa informasi yang kemudian ditumpang susukan menjadi satu informasi. Misalnya di sini ini adalah hasil dari ketinggian, sehingga di sini ada perbedaan. Ini hasilnya, ya. Ini ada perbedaan ketinggian namanya elevate, kemudian ada penggunaan lahannya, ada penggunaan lahan pemukiman, ada penggunaan lahan ada hutan dan lain-lain. Kemudian ada ini jaringan jalan, ya. Nah, ini ketika digabungkan maka akan ada gabungan informasi ketinggian, penggunaan lahan, dan jaringan jalan dalam satu peta. Nah, itu namanya overlay atau tumpang susun. Nah, ini berada pada tahap manipulasi dan analisis data. Nah, lebih jelasnya pengertian masing-masing ini kalian bisa lihat di buku cetak kalian, ya. Nah, ini dia di sini sudah ada tahapan kerja, tahap pemasukan data untuk akuisisi tadi, ya, merupakan pemasukan dan perekaman data ke dalam komputer. Tahapannya ada digitasi, memindahkan peta hard copy ke dalam data digital. Alat digitasinya ada digitizer dan scanner. Kemudian yang kedua ada editing. Editing adalah proses perbaikan hasil digitasi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ada contoh kesalahannya overshoot, garisnya lebih, undershoot, garisnya tidak menyambung, garis ganda, kesalahan dalam pelabelan juga bisa. Dan yang ketiga, pembangunan topologi dilakukan untuk membedakan titik garis dan area. Kemudian yang keempat, pemberian atribut, pemberian identitas atau atribut data setelah data topologi terbentuk. Yang kelima, transformasi koordinat, tahap transformasi dari koordinat hasil digitasi ke koordinat sesuai lapangan. Nah, semua ini dilakukan dalam laptop, komputer, atau handphone, ya, menggunakan aplikasi yang untuk menganalisis data-data geografis. Tahap pengelolaan data ada pengarsipan dilakukan terhadap peta dasar, hasil digitasi, dan data dasar lainnya. Pemodelan dilakukan dengan membuat konsep analisis dan mendapatkan informasi baru sesuai tujuan pengguna. Pemodelan dapat berupa rancangan atau simulasi pada suatu kejadian atau fenomena. Nah, ini tahapan kerja SIG atau tahap manipulasi dan analisis data. Ada penjelasannya. Buffering membuat poligon baru berdasarkan jarak tertentu. Proses ini dapat diterapkan pada jenis titik garis dan area atau poligon. Contohnya kenampakan jalan raya akan dibuffer sejauh 30 meter. Software yang digunakan memiliki kemampuan untuk menghitung jarak. Contohnya sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Kemudian ada overlay. Penggabungan dua data grafis atau lebih secara tumpang susun atau overlay untuk mendapatkan data grafis baru yang memiliki suatu pemetaan. Ini bukan, ya, ini contoh kesalahan yang tadi. Scoring dilakukan dengan memberi nilai dari sifat parameter yang digunakan dalam analisis. Contohnya sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Dan jarak permukaan pada sungai pada analisis banjir, ya. Daerah paling dekat dengan sungai memiliki risiko banjir tertinggi sehingga nilai rendah. Nah, ini keunggulan SIG. Pengintegrasian data spasial dengan data atribut dalam sistem komputerisasi untuk memperoleh informasi spasial baru lebih mudah. Pengolahan data menggunakan SIG dapat bersifat statis dan dinamis. Kemudian mampu menguraikan unsur-unsur geografi di permukaan melalui beberapa data spasial. Proses pembaruan data relatif lebih murah karena berformat digital, ya. Kalau kita ingin merubah petanya, maka tinggal menganalisis lagi melalui aplikasi spasial. Kemudian dapat diolah dan saling terintegrasi menggunakan berbagai jenis perangkat lunak, ya. Dapat diolah dengan perangkat lunak tadi, dengan AGIS bisa, LocusDisk, QGIS, bisa menggunakan laptop, komputer atau handphone, smartphone, tentunya dengan spesifikasi sesuai dengan aplikasi tersebut. Data yang dihasilkan dapat berupa gambar 3 dimensi melalui analisis spasial dengan teknik pemodelan.
Penutup, SIG merupakan suatu sistem menggunakan teknologi seperti komputer, laptop, dan smartphone yang menggunakan software atau perangkat lunak untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, menyajikan, dan menyebarkan informasi geospasial yang berkaitan dengan permukaan bumi. Komponen SIG terdiri dari hardware, software, dan SDM. Tahapan kerja SIG meliputi tahap pemasukan data, tahap pengolahan data, tahap manipulasi dan analisis data, dan tahap keluaran data. Nah, yang seperti kalian lihat di surat kabar atau di yang berkaitan dengan saat ini kita sedang menghadapi COVID-19 itu banyak dibagikan ya, banyak di-share, banyak disebarkan peta-peta berkaitan dengan COVID-19, misalnya di setiap provinsi ya kita bisa tahu zonanya melalui peta tersebut. Nah, kenapa zona-zona tadi itu diolah menggunakan ini sistem informasi geografis ya. Ada data atributnya, data atribut ini ada keterangan di dalam. Misalnya yang zona kuning ya, maka zona kuning di data spasialnya. Dan zona kuning data atributnya isinya tentang misalnya zona kuning ini zona merah misalnya ya. Di data atributnya jumlah yang terinfeksi berapa orang, kemudian rumah sakitnya ada berapa dan lain sebagainya. Tuh salah satu contohnya. Nah, contoh yang lainnya nanti akan bisa kalian lihat pada video setelah ini ya. Jadi satu dengan video ini. Nah, ini tugasnya soal kelas 10 IPS 1, tuliskan tahapan dalam pemasukan data. Soal 2, jelaskan yang dimaksud dengan overlay. Soal kelas 10 IPS 2, tuliskan contoh tahap manipulasi dan analisis data. Soal yang kedua, tulis contoh software yang Anda ketahui. Kelas 10 IPS 3, tuliskan definisi SIG menurut Anda berdasarkan teori yang ada secara singkat dan padat. Silakan lihat penjelasan Ibu pada video ini. Soal yang kedua, tuliskan satu saja keunggulan SIG. Soal 10 IPS 4, tuliskan komponen SIG. Soal tuliskan contoh data grafis. Nah, ketentuan tugasnya, tulis nama dan kelas berdasar soal dan jawaban pada kolom komentar video ini sesuai format yang ditentukan. Jadi tidak dikerjakan di buku tulis, tapi cukup kalian jawab di kolom komentar video ini. Jawab soal sesuai dengan kelas Anda, jangan sampai salah kelas. Kalau salah kelas, maka soalnya juga salah. Screenshot jawaban Anda pada kolom komentar, kemudian kirim melalui Google Classroom. Ini adalah option, tidak perlu dikirim ke Google Classroom, tidak apa-apa. Ibu bisa mengeceknya langsung di kolom komentar video. Tugas dikirimkan paling lambat 1 minggu. Ini maksudnya yang dikirimkan melalui Google Classroom ya. Yang penting kalian sudah menjawab melalui kolom komentar. Hanya berkomentar dengan sopan, ingat hanya berkomentar dengan sopan untuk menjawab soal pada kolom komentar video ini. Ya, jadi 2 soal, 1 orang menjawab hanya 1 kolom komentar video. Formatnya ya, terima kasih. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar anak-anak.